Oke, jangan lupa Senin depan kita materi PH-nya 3A dan 3B. Diingat-ingat, hormat kepada orang tua dan cinta kepada sesama, itu kita PH hari Senin. Yang baru datang segera dinyalakan kameranya, Kaleb. Jangan dimatikan lagi. Tema A sudah kita bahas tentang hormat kepada orang tua. Sekarang disiapkan tema yang B. Cinta kepada sesama. Di mana sesama itu siapa? Itu ada di ringkasan kalian, ajaran Yesus. Dicari, sesama menurut Yesus itu siapa? Ayo dibaca. Siapa yang sudah menemukan? Sesama menurut Yesus itu siapa? Dalam ringkasan materinya ada. Sambil Bu Ino siapkan PPT-nya. Siapa yang sudah ketemu? Siapa yang dimaksud sesama menurut Yesus? Oke. Sebelum kita lanjut, kalian belum menemukan, Bu Ino akan beri penjelasan sedikit tentang sesama. Yang dimaksud sesama menurut Yesus seperti yang dilakukan oleh orang Samaria. Mencintai sesama itu tidak pilih-pilih. Tidak terpada orang-orang tertentu, baik itu dia satu suku, satu bahasa, satu bangsa, itu baru kita cintai, tidak. Tetapi sesama itu adalah orang yang ada di sekitar kita, semuanya tanpa membeda-bedakan baik dari segi suku, dari segi ras, dari segi agama. Nah, hal ini diberikan contohnya, ada teladannya, dan dilakukan oleh orang Samaria. Sekarang kita lihat dulu untuk videonya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ini harus dihafalkan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang awal sendiri hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau. tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga menguburnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa luka. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dalam. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangannya. jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, jadi di sini ada seorang Yahudi yang ingin mencobai ahli Taurat, imam kepala yang ingin mencobai Yesus dengan memberi pertanyaan, siapakah sesama menurut siapakah sesama menurut Yesus? Yesus langsung menjawab, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap. Apa tadi yang pertama? Hatimu dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan, lalu Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Ada 3 orang. Yang pertama, siapa tadi? Seorang imam. Yang kedua, yang ketiga, seorang imam dan Lewi ini adalah orang yang Yahudi, benar-benar murni orang Yahudi. Sedangkan Samaria ini memang orang Yahudi tapi sudah berdarah campuran, sehingga dijauhi orang yang asli Yahudi. Tetapi orang yang dimusuhi ini ternyata memiliki belas kasih yang besar terhadap orang yang berbeda suku, terhadap orang yang memusuhinya selama ini. Tetapi orang yang benar-benar Yahudi, yang satu bangsa satu suku, malah tidak mau menolong, tidak menunjukkan belas kasihan. Nah, sekarang kita lihat pengantarnya terlebih dahulu. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Makhluk individu artinya ya bisa hidup secara pribadi, secara individu tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi juga makhluk sosial yang artinya ya selalu membutuhkan bantuan orang lain.
Nah, manusia selalu membutuhkan sesamanya. Orang lain atau sesama yang dimaksud adalah orang tua, saudara, teman, orang lain yang membantu dan membutuhkan kita. Yesus mengajarkan kepada kita tentang sesama, yakni ini sesama yang dimaksud Yesus. Boleh ditambahkan di ringkasan materimu, boleh ditulis. Sesama yang dimaksud Yesus adalah, boleh ditulis di ringkasan materinya, biar nanti kalau PH ada pertanyaan tidak bingung. Sesama yang dimaksud oleh Yesus adalah semua orang tanpa memandang perbedaan apapun, semua orang tanpa memandang perbedaan apapun seperti pada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Semua orang tanpa memandang perbedaan apapun seperti pada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Sudah, titik. Sekarang perhatikan Bu Ino lagi. Seperti yang sudah Bu Ino jelaskan di awal, orang Samaria itu keturunan Yahudi tetapi sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Namun ketika mendapati Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang dimusuhi, yang dihindari oleh orang Yahudi itulah yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Maka sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita, atau karena mereka sudah berbuat baik kepada kita, tetapi karena kita menghendaki untuk menyatakan kasih Yesus kepada sesama. Jadi menunjukkan kasih Yesus kepada sesama kita tanpa memilih-milih, tanpa membeda-bedakan. Oh, yang jatuh dari SDK Santo Yusuf 3. Jadi kita nggak mau menolong karena bukan sama-sama dari SDK Santo Yusuf 2. Nah, hal itu tidak boleh kita lakukan, baik itu dari sekolah manapun, baik itu dari suku manapun, agama apapun, bangsa apapun. Kalau dia memang benar-benar membutuhkan pertolongan, kita harus wajib menolong, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kasih Yesus ada dalam diri kita dengan mewujud nyatakan menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan. Dan itu berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Bu, dulu dia loh Bu membuli aku, sekarang dia jatuh ya tak ketawain. Nah, hal itu berarti kamu sudah seperti seorang imam, seorang Lewi yang tadi hanya lewat saja. Tetapi kalau kamu meskipun pernah sakit hati karena perkataannya, karena perbuatannya, ketika dia jatuh kamu mau menolong, berarti kamu seperti seorang Samaria yang diinginkan oleh Yesus, sikapnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati tadi ada 3 orang yang lewat berturut-turut, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Sedangkan yang menjadi
korban perampokan tadi adalah orang Yahudi yang sama sukunya, sama bangsanya dengan siapa? Lewi dan Imam. Dari ketiga orang itu yang tergerak oleh belas kasihan adalah orang Samaria. Mau menolong, membalut luka-luka, bahkan mencarikan tempat penginapan, bahkan diberikan uang 2 dinar supaya orang Samaria tadi, orang Yahudi yang kerampokan tadi bisa terawat dan sembuh luka-lukanya. 2 dinar itu kayak mata uang kita 2 rupiah seperti itu. Tapi Bu Ino nggak tahu dinar itu berapa hitungannya. Alasan orang Samaria menolong orang Yahudi adalah kesamaan sebagai manusia yang di hadapan Tuhan adalah baik dan mulia. Ini yang patut kita contoh. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan, menolong dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan atau balas budi. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, oleh karena itu manusia sebaik-baiknya saling membantu dan memberi penghiburan kepada yang susah. Kita ingat ini. Itulah contoh kasih yang sejati. Kasih yang diberikan bahkan terhadap orang yang dianggap musuhmu. Maka Tuhan Yesus, hukum utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ialah hukum kasih. Ingat-ingat ya, hukum utama dan hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah hukum kasih. Maka kasihilah sesamamu manusia, demikian Tuhan mengajarkan kepada kita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum membahas latihan soal? Ya dong? Tidak ada. Apa? Apa? Kasih, harapan, iman. Tetapi hukum yang utama dan terutama, yang paling utama itu adalah hukum kasih. Nah, sekarang kita lihat untuk LKS-nya. Nomor 1, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, maka manusia disebut pinter. Kok jadi lemot gini sih laptopnya Bu ini. Nomor 2, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencintai sesama. Yang dimaksud dengan sesama tadi siapa? Semua orang tanpa membedakan. Ya. Kalau kita menganggap semua orang adalah sesama, maka tidak ada orang lain atau orang asing. Hal ini berarti kita semua adalah saudara. Nomor 4. Yesus sangat menghormati sahabatnya meskipun mereka dari kalangan nelayan yang paling rendah ya, dari nelayan atau miskin atau tersingkirkan. Kalau ahli Taurat kan tinggi dia kedudukannya. Sikap iri hati akan mendorong seorang untuk berbuat sombong. Kalau rendah hati, oke, jujur, baik, kasih, sama ya. Baik hati. Perkembangan manusia dapat terjadi karena berkat dari Tuhan dan mendapatkan
dukungan dari orang tua. Pinter. Manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka manusia sebaiknya saling mengasihi. Nih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan dengan segenap berarti ada 4. Hatimu, jiwamu, kekuatan, akal budi. Oh iya, L-nya Bu Inung. Orang tua. Melalui kisah orang Samaria yang murah hati, Yesus mengajarkan bahwa sesama adalah mereka yang menunjukkan belas kasih. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati diceritakan dalam Injil apa? Iya, di atasnya ada. Lukas. Apa yang dapat kita lakukan sehingga pantas disebut bagi sesama sebagai sesama bagi semua orang? Menolong. Salah. Menolong orang lain tanpa membedakan dan selalu menunjukkan belas kasihan. Apa alasan orang Samaria mau menolong orang yang dirampok? Karena belas kasihan. Karena orang Samaria memiliki sikap belas kasihan meskipun orang tersebut adalah orang yang menghinanya. Apa yang ingin diajarkan Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Mau menunjukkan sikap belas kasih kepada sesama meskipun orang tersebut memusuhinya atau menunjukkan sikap kasih kepada sesama. Dua contoh perbuatan yang menunjukkan sikap mencintai teman ini bebas. Menurut kalian masing-masing, misalnya apa? Membantu teman terjatuh. Menolong teman saat jatuh. Apalagi? Berbagi makanan tanpa pilih-pilih. Menjenguk teman yang sakit, bebas ya.
Perbuatan yang menunjukkan sikap mencintai kedua orang tuamu. Tidak melawan, jujur, menghormati orang tua, tidak membantah orang tua, tidak selalu sopan dan hormat, taat kepada orang tua. Nomor 6 ini juga sesuai kalian masing-masing. Apa yang pernah kamu lakukan perbuatan yang menunjukkan mengasihi sesama? Kalau misalnya hanya 3 kali berbuat mengasihi sesama, ya kalian tulis 3. Itu harus. Bu, kalau belum pernah, ya enggak usah diisi. Kan memang itu sesuai dengan perbuatan yang sudah kamu lakukan. Jadi jangan mengada-ngada. Terus dari sinilah misalnya kalian belum pernah berbuat mengasihi sesama, sekarang tugasmu, niatmu harus kamu lakukan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Yang nomor 6 itu ya. Enggak. Terus itu belakang Bu. Ingat-ingat PH bahannya yang pertama hormat kepada orang tua, khusus kepada orang tua ada dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang ke-4. Apa? Memberi? Boleh. Sesama itu kan tadi bebas ya. Boleh dari orang tua, boleh dari adik bisa, saudara yang lain bisa. Boleh. Jadi tidak harus orang lain. Orang yang di sekitar rumah kita pun juga bisa. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Apa? Hah? Yang keras Dilan. Orang yang merampok tadi orang dari Yahudi, orang yang berasal dari mana? Yang dirampok atau yang merampok hartanya sama-sama orang Yahudinya? Oke, ada lagi? Semuanya sudah ditulis, nanti kuncinya Bu Ino kirim di GCR. Jangan lupa hari Senin PH ya, tidak hari Rabu ya PH-nya.